Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua yang ada di rumah tetap sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan segala urusannya. Oke teman-teman, perkenalkan diri, nama saya Muhammad Haris Nur Fikri. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan saya mengambil prodi psikologi Islam. Oke, kesempatan kali ini teman-teman, jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional yang telah saya review ya. Oke, untuk videonya simak sampai selesai. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke video reviewnya ya. Karena di sini saya mengambil jurnal internasional yang berjudul The Impact of Social Environment of the Sexual Self-Regulation of University Student in Uganda. Nah, jurnal ini merupakan salah satu jurnal psikologi Islam yang sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesianya, yaitu dampak lingkungan sosial terhadap regulasi diri seksual mahasiswa di Uganda. Oke. Nah, yang selanjutnya, sebelum kita masuk ke video presentasi atau mereview jurnalnya, nah langkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu nih, siapa sih penerbit jurnal ini. Nah, yang pertama, judulnya sudah saya jelaskan di awal tadi, judulnya yaitu The Impact of Social Environment on the Sexual Self-Regulation of University Student in Uganda. Nah, jurnal ini juga merupakan International Journal of Islamic Psychology yang diterbitkan tahun 2020, tepatnya di bulan Desember ya. Mungkin jurnal ini masih sangat baru. Penulis jurnal ini yaitu Musa Muwaga, Fuad Nasori, dan Ahmad Saleh. Reviewernya saya sendiri, Muhammad Haris Fikri. Selanjutnya kita bahas ke latar belakang. Karena latar belakang ini merupakan komponen terpenting dalam jurnal, maka kita harus bahas. Nah, yang pertama, kenapa sih, apa yang latar belakangi penulis melakukan penelitian terhadap judul ini? Yang pertama, kita bisa lihat berdasarkan perspektif perkembangan, masa remaja merupakan masa yang sangat menantang dengan berbagai konflik secara fisik. Tubuh remaja yang semakin matang, kemudian secara kognitif cenderung mempelajari masa depan yang berbeda. Dan secara emosional, pergeseran hubungan dengan keluarga dan teman sebaya memainkan peran penting dalam mendefinisikan pengalaman mereka. Nah, regulasi diri seksual adalah bagaimana remaja mengatur seksualitasnya, yang dikemukakan oleh Iskandar. Berdasarkan temuan yang tersedia dari peneliti yang berbeda, mereka selalu cepat menyimpulkan bahwa perilaku seksual remaja meningkat karena perubahan dalam lingkungan sosial yang terdiri dari keluarga, teman sebaya, dan lembaga belajar atau sekolah ya, lingkungan sekolah. Sedangkan lingkungan sosial itu bersifat dinamis dan berubah seiring waktu sebagai hasil dari kekuatan internal dan eksternal. Jadi itu tadi yang latar belakangi jurnal penulis melakukan penelitian judul ini. Selanjutnya yaitu Grand Theory. Grand Theory itu teori inti yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini. Grand Theory yang digunakan adalah Lauren dan Serlin tahun 2012 yang dia mengemukakan
Berdasarkan perspektif perkembangan, masa remaja merupakan masa yang sangat menantang dengan berbagai konflik. Secara fisik, tubuh remaja yang semakin matang, kemudian secara kognitif cenderung mempelajari masa depan yang berbeda, dan secara emosional, pergeseran hubungan dengan keluarga dan teman sebaya memainkan peran penting dalam mendefinisikan pengalaman mereka. Dan ground teori yang kedua oleh Iskandar, regulasi diri seksual adalah bagaimana remaja mengatur seksualitasnya. Nah, karena kan saat ini kita ketahui bahwa remaja ini kaitannya dengan pergaulan seksualnya lah yang sangat ya di luar dari. Oke, selanjutnya metode penelitian. Data-data diperoleh dengan menggunakan teknik convenience sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan skala regulasi seksual diri, lingkungan sosial, dan berbagai faktor demografis. Dan yang selanjutnya langkah penelitian. Langkah yang dilakukan penulis yaitu menanyakan keikutsertaan subjek penelitian dan juga membagikan kuesioner penelitian kepada subjek. Yang selanjutnya untuk mengetahui subjek penelitiannya yaitu partisipan dalam penelitian ini adalah 408 mahasiswa S1 di Universitas Kampala. Partisipasi penelitian bersifat sukarela dan semua peserta tetap anonim. Analisis data. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis univariat dan analisis varian dan regresi linguistik untuk menyelidiki dampak lingkungan sosial pada diri regulasi seksual mahasiswa di Uganda. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil penelitian. Regulasi diri seksual remaja yang diteliti ditemukan bertentangan di semua lingkungan sosial, baik keluarga, universitas, sekolah, maupun teman sebaya. Dan muncullah bahwa monitor dari gabungan lingkungan sosial yang terintegrasi adalah 56%, sedangkan self-efficacy sedikit lebih tinggi dengan 82% dan evaluasi diri 54%. Hasil ini menunjukkan bahwa remaja usia 19-21 tahun di Universitas Uganda memiliki kemampuan pengaturan diri seksual negatif, yaitu 56%. Artinya, orang-orang ini tidak dapat menata lingkungannya dengan mencari informasi dan menolak teman sebaya yang menyimpang. Yang menyimpang ini dalam kaitannya dengan seksual tadi ya. Sekilas tentang efikasi diri menunjukkan bahwa remaja berusia 19-21 tahun kemanjuran diri mereka muncul menjadi 82%, yang berarti bahwa remaja ini bersedia memantau dan menyusun lingkungan mereka untuk perilaku seksual yang sesuai. Namun, remaja tersebut kurang memiliki kemampuan evaluasi diri yang adaptif, yaitu 54%, jadi lebih rendah dari menata dirinya ya. Hasil ini berarti bahwa meskipun mereka memiliki self-efficacy untuk memantau perilaku dan lingkungannya, mereka menjadi cacat diri karena takut kehilangan teman-teman yang melakukan perilaku seksual dan mencari informasi seksual dari lingkungan sosialnya yang akan membuat mereka promiscuous. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, dari jurnal ini disimpulkan bahwasannya hasil penelitian menunjukkan bagaimana lingkungan sosial secara signifikan mempengaruhi regulasi seksual remaja. Lingkungan sosial berpengaruh signifikan terhadap pengaturan diri seksual remaja melalui modifikasi sikap. Tidak adanya hubungan yang signifikan antara lingkungan sosial dan regulasi diri seksual dikaitkan dengan budaya di Uganda, di mana diskusi atau informasi eksplisit tentang seks dianggap sebagai hal yang tabu.
Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial secara tidak langsung mempengaruhi pengaturan diri seksual remaja melalui nilai-nilai agama dan sikap terhadap lingkungan keluarga. Oke, yang selanjutnya kritisi jurnal atau kita mengomentari jurnal ini. Di sini saya akan berkomentar tentang jurnal ini. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, latar belakang pembuatan jurnal ini sudah sesuai dengan isu yang terjadi saat ini. Karena apa? Karena kita ketahui bahwasannya saat ini memang sudah marak di lingkungan masyarakat, lingkungan sosial kita, remaja-remaja saat ini seringkali melakukan hubungan seksual yang tidak sesuai atau di luar syariat agama. Abstrak juga cukup jelas sehingga dengan membacanya saja pembaca dapat mudah mengerti isi jurnal. Tetapi pada abstrak, penulis tidak mencantumkan apa saja keywordnya. Jadi kalau teman-teman melihat di jurnalnya, jadi penulis jurnal ini tidak mencantumkan keywordnya, sedangkan keyword ini dalam sebuah penulisan jurnal sangatlah penting. Nah, komentar yang kedua yaitu metode. Penelitian ini sudah cukup jelas, mulai dari pengumpulan data, skala yang digunakan, dan sampel yang diambil. Namun dalam penelitian ini tidak dijabarkan presentasi subjek yang berjenis perempuan dan laki-laki. Dalam metode penelitian sudah jelas, semuanya sudah dijelaskan secara baik, namun peneliti ini tidak menjelaskan, tidak menjabarkan sih berapa persentasi partisipan, yang laki-lakinya berapa persen dan yang perempuannya berapa persen, karena ini juga mempengaruhi hasil dari penelitian ini. Yang ketiga yaitu pembahasan. Juga pada pembahasan penulis melampirkan hasil penelitian sebelumnya yang dapat memperkuat argumentasi penelitian. Jadi kalau teman-teman tahu, dalam sebuah penelitian memaparkan penelitian sebelumnya juga itu menjadi sebuah kekuatan atau argumentasi lah, nilai lebih baik untuk penelitian kita. Karena apa? Karena kita mencantumkan hasil penelitian sebelumnya. Yang keempat, kesimpulan pada penelitian ini juga cukup konsisten sehingga pembaca dapat memahami secara jelas. Jadi kesimpulan yang diambil dari jurnal ini juga sudah jelas, jadi pembaca juga dapat memahaminya secara baik. Oke, selanjutnya yaitu replikasi jurnal. Replikasi jurnal yang saya ambil yaitu gambaran regulasi diri dan perilaku kenakalan seksual pada remaja. Kenapa saya mengambil judul ini? Yang pertama yaitu hal yang cukup mengkhawatirkan adalah adanya perilaku kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja mengacu kepada suatu rentang perilaku yang sangat luas, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial, pelanggaran, hingga tindakan kriminal. Ini yang dikemukakan oleh Santrop. Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah dalam hal kenakalan seksual, seperti pelacuran, seks pranikah, serta kegiatan seksual dengan lawan jenis yang dapat merugikan diri sendiri. Perilaku kenakalan seksual remaja yang tidak ditangani dengan benar menyebabkan terjadinya seks pranikah, penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Itu tadi latar belakang yang melatar belakangi kenapa saya mengambil judul jurnal ini. Nah, yang kedua yaitu hasil survei yang dilakukan pada tahun 2012 mengungkap perilaku berpacaran remaja. Sebanyak 29,5% remaja pria dan 6,2% remaja wanita pernah meraba, dan 48,1% remaja laki-laki serta 29,3% remaja wanita pernah berciuman. Nah, ini jadi alangkah berbahayanya hubungan perilaku seksual yang menyimpang.
Selanjutnya grand theory. Grand theory yang saya ambil, yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu Harlock, yang mana dia mendefinisikan bahwasannya dorongan seksual pada perilaku kenakalan seksual remaja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu dipengaruhi dari faktor dari luar diri seseorang maupun dari dalam diri seseorang. Faktor internal yaitu stimulus yang berasal dari dalam individu, baik faktor fisik maupun psikologis. Untuk faktor fisik adalah bekerjanya hormon-hormon alat reproduksi. Hormon tersebut dapat menimbulkan dorongan seksual yang menuntut pemuasan. Nah, sementara faktor-faktor psikologis, salah satunya adalah regulasi diri ini. Nah, grand teori yang kedua saya mengambil dari teorinya Gaylord dan Baumeister tahun 2007. Regulasi diri mempunyai pengaruh terhadap perilaku kenakalan seksual remaja. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitiannya bahwa remaja yang memiliki regulasi diri yang tinggi mampu mengendalikan kenakalan seksual mereka. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang sifat penelitiannya menyeluruh dan deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan penting proses pengambilan data, bagaimana kemampuan peneliti dalam membaca setiap informasi yang diberikan oleh subjek. Nah, untuk teknik pengumpulan data, karena ini merupakan penelitian kualitatif, maka saya mengambil satu yang pertama observasi. Observasi tentu hal yang harus dilakukan oleh seorang observer. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini merupakan hal yang sering dilakukan ya dalam sebuah penelitian. Yang ketiga yaitu dokumentasi. Nah, mungkin itu saja review jurnal dan replikasi jurnal yang dapat saya lakukan. Mungkin banyak salah maupun kekeliruan, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Thanks semuanya sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, dan share ke teman-teman semua apabila teman-teman merasa video ini sangat bermanfaat. Terima kasih, bye bye.